Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini. Dan pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan membahas mengenai budidaya tanaman, ya, khususnya di depan kami sudah terlihat ada tanaman timun dan ada juga tanaman kacang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada kawan-kawanku, ya, mengenai kondisi tanaman timun kita, yang dimana kondisi tanaman timun kita ini kondisinya kayak gini kan kawan, ya. Kalau kalian bisa lihat, ini tanamannya sudah pada layu dan pada menguning, ya, menandakan tanaman ini minta untuk diremajakan, ya, artinya dilakukan penanaman ulang. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, kalau melihat kondisi kayak gini, kawan-kawan sudah seharusnya siap-siap untuk menyediakan bibit, ya, untuk penanaman yang berikutnya. Saran saya untuk penanaman yang berikutnya itu adalah penanaman dengan melakukan proses rotasi tanam. Artinya penanamannya tidak sama dengan tanaman yang sebelumnya, yaitu adalah kalau timun, ya, jangan menanam timun lagi, akan tapi diselingi atau ditanami dengan tanaman-tanaman yang lainnya, akan tetapi tanamannya yang tetap produktif. Kalau kami, ya, pengalaman kami dalam membudidayakan khususnya untuk lahan budidaya untuk tanaman hortikultura itu, kalau rotasi tanamnya kita membagi menjadi 3 jenis tanaman, yaitu yang pertama adalah tanaman yang dipanen daunnya, yang kedua adalah tanaman yang dipanen umbinya, dan yang ketiga adalah tanaman yang dipanen buahnya. Ketika kawan-kawan sudah menanam, ya, sudah menanam tanaman yang dipanen buahnya, maka kawan-kawan lakukan proses berikutnya, menanam tanaman yang dipanen daunnya. Selanjutnya setelah dipanen daunnya, kawan-kawan menanam tanaman yang dipanen umbinya. Kembali lagi ditanami dengan tanaman yang dipanen buahnya. Dan selama rotasi itu, alangkah baiknya kawan-kawanku lebih berfokus, ya, untuk selalu melakukan perputaran, ya, komoditas. Agar apa tujuannya? Tujuannya agar memaksimalkan lahan biar bisa produktif, ya. Mengapa demikian? Dengan rotasi tanam bisa produktif karena ketika kawan-kawan menanam tanaman yang jenisnya sama, ya, padahal sebelumnya sudah ditanami tanaman yang sama juga dengan yang ditanam sekarang, maka nantinya yang terjadi adalah unsur hara pada lahan kawan-kawan itu kondisinya pastinya kurang bagus dan kurang baik, ya. Karena apa? Karena hanya beberapa jenis unsur hara diserap secara terus-menerus, sehingga nantinya beberapa unsur hara tersebut akan habis, dan pada akhirnya dampaknya tanamannya menjadi kerdil, tumbuhnya tidak bagus, ya. Itu menandakan bahwasanya unsur hara pada tanah itu habis. Nah, akan tapi kalau kawan-kawan ingin menanam secara monoton, ya, kan perlu persiapkan, ya, pupuk-pupuk yang mendukung tanaman tersebut, terutama untuk pupuk dasarnya dan pupuk organik padatnya, ya, yang ditabur di lahan itu harus selalu kawan-kawan berikan dengan jumlah yang optimal bagi tanaman semacam itu. Akan tapi dengan melakukan rotasi tanam, ya, lahan kita bisa satu unsur haranya tidak terserap secara monoton itu saja, akan tapi juga bisa mengoptimalkan lahan tersebut, ya, dengan cara menyerap unsur-unsur hara yang beda jenisnya, ya. Kalau kawan kan perhatikan untuk tiap tanaman yang dipanen daunnya, dipanen umbinya, dan dipanen buahnya, itu unsur hara yang diserap itu jumlahnya itu berbeda-beda kan kawan, ya. Meskipun ada yang jenisnya sama tapi biasanya jumlahnya berbeda-beda. Nah, yang jelas penyerapan setiap tanaman itu memiliki unsur hara tersendiri lah yang diserap sesuai kebutuhannya, pada intinya kayak gitu. Nah, itu kawan-kawan, ya, kembali lagi perlu, ya,
perlu untuk melakukan rotasi tanam. Nah, dengan adanya rotasi tanam semacam itu nantinya unsur hara yang diserap di tanah itu bisa rata dan seimbang semacam itu kan kawan. Dan itu dengan rotasi tanam itu menjadikan, saya rasa menjadikan tanaman itu jauh lebih, ya hasilnya lebih optimal ya, lebih stabil lah ya semacam itu. Dan di sisi lain juga dengan adanya rotasi tanam kan kawan, itu kelebihannya penyakit juga hama itu bisa ditekan, karena kalau semacam hama itu tidak tertuju ke lahan kita secara terus-menerus. Karena apa? Karena kita menanam tanaman yang jenisnya berbeda. Pastinya lahan di tempat kita itu memiliki rasa yang berbeda, sehingga hama itu tidak mau pertumbuhan dan perkembangbiakannya itu berada di lahan kita secara terus-menerus. Karena perbedaan dari segi rasa tadi yang dimana dikonsumsi setiap hama itu ya berbeda-beda kan kawan ya. Dan itu tidak semua hama menyukai hal teknik budidaya semacam itu ya, karena yaitu efek bagi hamanya adalah dari makanannya ya, itu pastinya tidak sesuai lah ya dengan apa yang kita lakukan proses rotasi ya semacam itu, sehingga hama jauh lebih memilih tempat yang lain ya dibandingkan di lahan kita. Lalu yang kedua, kalau untuk penyakit itu bisa ditekan ya, karena apa? Karena penyakit itu kan tergantung inokulasi atau apa ya, tempatnya ya. Kalau kita melakukan rotasi tanam itu nanti tempatnya itu bisa kita hilangkan, kita musnahkan ya, kita jauhkan dari lahan kita ganti tanaman yang baru. Nah, sehingga kemungkinan penyakit itu untuk bisa berkembang biak secara bagus di lahan budidaya kita itu jauh lebih bisa ditekan. Dan saya ingatkan, untuk rotasi tanam kawan-kawan lebih baiknya itu diselingi ya dengan tanaman-tanaman legum, karena tanaman legum itu juga memiliki peranan penting untuk menjaga biologi dari tanahnya ya. Karena dalam rotasi tanam itu kan pastinya dipanen juga, dicabut juga biologinya, lama-kelamaan juga kalau tidak kita jaga nanti bisa rusak dan kesuburan tanahnya kurang bagus ya kan kawan. Efeknya kayak gitu, sehingga nantinya alangkah baiknya kalau rotasi tanam ya diselingi tanaman legum.